Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu adzim. Para bapak, para ibu serta hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim, melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini. Masih berbicara tentang bisnis dalam Islam. Kitab yang diminta oleh kita semua pada kajian ini adalah kitab Subulus Salam, ya. Seperti pernah saya sampaikan, Subulus Salam ini salah satu karya penting dalam bidang hukum, ya, akhlak, dan salah satunya juga terkait dengan bisnis dalam Islam. Pada jilid yang ketiga, ya, ini jilid 3 ini. Ini diawali dengan bab tentang Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu' itu bab tentang bisnis, tentang jual beli. Dikarang oleh Imam As-San'ani, ya. Jadi beliau mensyarah kitab dari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam As-San'ani. Nama kitabnya Subulus Salam. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia Subulus Salam itu kan, subul itu kan jalan-jalan, assalam ya kedamaian, ya, jalan-jalan kedamaian. Nah, pada minggu yang lalu kita membahas satu hadis Rasul tentang bisnis. Saya ingin sedikit mengulang, ya, 2-3 menit. Jadi kata Rasul ketika ditanya, ini kajian minggu lalu, ya, mudah-mudahan bapak-bapak masih ingat. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, bisnis apa yang terbaik itu? Kata Nabi, bisnis terbaik itu adalah yang pertama, pekerjaan seorang laki-laki yang dilakukan dengan tangannya sendiri, atau kalau dalam bahasa sekarang ini entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang kedua adalah bai'un mabrurun, ya. Bai'un mabrurun itu artinya perdagangan yang berintegritas, yang memiliki etika. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat. Ini konsep dasar atau menjadi pedoman dasar bagaimana Nabi memberikan informasi bahwa bisnis terbaik yang dilakukan oleh, dalam pandangan Nabi, adalah pertama bisnis yang dilakukan oleh tangannya sendiri seorang laki-laki, atau bahasa kitanya wirausaha, ya. Berbahagialah bapak-bapak yang sekarang terjun di wirausaha, karena itu bagian dari implementasi pesan penting Rasulullah tentang bisnis. Dan yang kedua adalah para pedagang. Bapak-bapak, para pebisnis,
para wirausaha dan para pedagang itu nggak main-main kalau dia menggunakan etika yang baik, akhlak yang baik. Ketika di akhirat dia akan dimasukkan dengan para nabi dan para rasul. Itu ada hadisnya. Para pebisnis yang memiliki etika, kejujuran dan integritas, niatnya ibadah, maka ketika dia mati, Nabi mengatakan dia akan ditempatkan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik dan para nabi. Bayangkan. Berarti memang bapak-bapak pekerjaan bisnis dagang itu luar biasa. Tapi sebaliknya, begitu para wirausaha dan para pedagang itu tidak melakukan etika yang baik, tidak punya etika yang benar, merugikan pelanggan, menipu, ya, dan seterusnya seperti yang kemarin kita bahas, ini celakanya luar biasa. Jadi bisnis, baik itu wirausaha maupun dagang, akan menjadi jembatan bisa masuk surga, sekaligus bisa menjadi perantara kita masuk neraka, gitu. Tergantung bagaimana sikap dan perilaku kita memperlakukan bisnis itu. Nah, ini sekedar pengantar kemarin, ya, di luar biasa, ya, apresiasi atau penghargaan Islam terhadap ekonomi, ya. Seperti kita tahu bahwa pada minggu kemarin ayat terpanjang, setelah selesai ngaji ada yang bertanya ayat panjang surat apa tentang bisnis, surat Al-Baqarah 282, ya. Kemarin ada yang salah mengetik, bukan 252 tapi 282, ya. Coba Bapak cek, itu ayat paling panjang di Quran itu, ya. Surat Al-Baqarah 282. Apa bicaranya? Bicara tentang perdagangan, utang piutang, pegadaian, kemudian saksi, akuntansi, ya, semua yang terkait dengan turunan-turunan bisnis dibicarakan secara komprehensif di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Artinya apa? Karena ayat terpanjang di Quran itu bicara bisnis, ekonomi, berarti Islam itu sangat mementingkan atau sangat memberikan perhatian pentingnya tentang ekonomi, ya. Ini kebalikan kita umat Islam, ekonominya tertinggal. Padahal ajaran pertama, ajaran paling banyak di dalam Al-Quran itu bicaranya tentang ekonomi sebenarnya, muamalat, ya. Nah, bapak-bapak, sebelum kita kaji hadis yang kedua, kalau kita menggunakan struktur keilmuan, ya, mungkin ini rada kuliah sedikit, ya. Jadi di Quran itu seperti kemarin kita bahas, isi hukumnya hanya 3. Yang pertama adalah ahkamul i'tiqadiyah, kemarin, ya. Quran yang 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat itu isinya cuma 3 terkait dengan hukum. Yang pertama adalah ahkamul i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan akidah. Banyak ayatnya. Yang kedua adalah ahkamul amaliyah, ya. Ahkamul amaliyah itu artinya hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas amal manusia, itu namanya amaliyah. Dan yang ketiga di Quran itu ada namanya ahkamul khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etika dan moral serta akhlak. 3 substansi penting di dalam Al-Quran, ya. Nah, di mana ekonomi? Nah, ini yang kita bahas kan. Di mana jual beli, ya. Akidah kita tunda dulu karena itu dalam kajian yang lain. Nah, yang kedua, hukum amaliyah itu dibagi 2 kemarin, ya. Amaliyah itu ada 2, ada amaliyah yang bersifat ibadah, ada amaliyah yang bersifat muamalah itu. Apa bedanya antara ibadah dengan muamalah? Ini bapak-bapak harus tahu nih. Ibadah itu adalah aturan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah. Namanya ibadah. Kalau bahasa kerennya hubungan vertikal. Kalau bahasa dakwahnya hablum minallah.
Jadi di Quran itu ada ayat yang terkait dengan persoalan ibadah, yaitu hukum yang mengatur bagaimana berhubungan dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, ya, haji, dan semua. Pokoknya yang terkait ibadah itu masuk dalam kategori hukum amaliyah yang bersifat ibadah, hubungan vertikal, hablum minallah. Nah, yang kedua dari amaliyah itu, ya, ada namanya al-muamalah. Nah, ini, ya, mudah-mudahan Bapak bisa membayangkan, ya. Anggap aja sedang menulis di papan tulis dan Bapak bisa membayangkan tuh, ya, amaliyah dibagi dua, yaitu ibadah. Yang kedua adalah muamalah. Kalau ibadah hubungan manusia dengan Tuhan, vertikal. Kalau muamalah hubungan dengan sesama manusia. Itu di Quran ada lengkap. Apa saja hukum-hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang pertama ada 7, ya. Yang pertama adalah ahkamul ahwalus syahsiyah, kalau bahasa Arab. Jadi di Quran itu bapak-bapak ada hukum muamalat yang di dalamnya nomor satunya terkait dengan hukum-hukum keluarga. Namanya ahwalus syahsiyah, itu hukum keluarga. Banyak contohnya apa? Di Quran bicara tentang waris, di Quran berbicara tentang hukum pernikahan, di Quran berbicara tentang wakaf, di Quran berbicara tentang talak, di Quran berbicara tentang pemeliharaan anak, di Quran berbicara tentang berbagai hal terkait dengan keluarga dalam muamalah, namanya ahwalus syahsiyah. Ya. Satu. Bisa dimengerti Pak, ya? Bisa ketangkep nggak nih? Ya. Saya yakin bapak-bapak ini wajahnya wajah cerdas semua nih. Kayaknya langsung nangkep. Belum dijelaskan juga kayaknya udah jelas ya Pak, ya. Saking hebatnya. Satu, itu muamalah itu yang pertama namanya hukum keluarga, family law kalau dalam nomenklatur ilmu hukum ini. Yang kedua, yang bagian nanti kan kita bicara jual beli nih, di mana jual beli itu gitu, ya. Yang kedua ada namanya ahkamul madniyah atau madaniyah. Apa itu ahkamul madniyah? Di Quran itu ada hukum-hukum yang terkait dengan hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Kalau bapak-bapak sering mendengar hukum di umum itu kan ada hukum perdata, ada hukum pidana. Hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia, ya. Perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, itu namanya perdata. Ada namanya pidana. Pidana itu pembunuhan, perampokan, itu semuanya pidana. Kalau perdata itu sewa menyewa, ada segala. Nah, di Quran itu ada namanya hukum al-madaniyah, ahkamul madaniyah. Dua, ya. Yang ketiga ada ahkamul muamalah, itu namanya ahkamul jinaiyah. Nah, pakai jim, jinaiyah. Apa maknanya? Hukum pidana. Kalau tadi perdata, sekarang pidana. Apa bedanya? Tadi hukum pidana itu adalah aturan yang terkait dengan persoalan kepentingan umum. Mencuri itu hukum pidana. Merampok hukum pidana. Membunuh orang itu hukum pidana. Dalam Al-Quran ada dijelaskan. Bahkan nanti ada di dalam kitab ini juga namanya babul hudud, ya, bab tentang batas-batas menentukan hudud. Hudud itu hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana, ya. Kalau orang minuman keras di Quran itu dipukulnya 40 kali, ya. Pada masa Umar dinaikkan 80 kali. Itu namanya pidana. Minuman keras, ya. Kalau orang melakukan mematahkan satu jeriji punya orang, satu jari orang, ya, sengaja, itu dendanya berapa Pak? 10 ekor onta harus dibayar. Bayangkan Pak, mematahkan 2 jari manusia secara sengaja, 20 ekor onta bayarnya, ya. Kalau 10 jari berarti berapa Pak?
Nah kalau dipotong, nah itu artinya apa? Islam sangat menghargai tentang apa namanya ya, tentang nyawa gitu. Makanya ada itu tentang hudud ya. Bagaimana kalau membunuh? Ya membunuh hukumannya dikisos, harus dibunuh lagi kalau dia sengaja. Saya pernah berpikir diskusi di satu kampus, kalau orang membunuh, merampok, menghabiskan nyawa orang, membunuh, lalu ditangkap, dipenjara, katakanlah penjaranya 20 tahun. Saya berpikir berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai orang yang melakukan kejahatan. Harus diberi makan, harus diberi gaji sipirnya, harus segala macam. Belum tentu ketika keluar dia menjadi orang baik. Islam bagaimana menyelesaikannya? Dibunuh. Kenapa? Kejam? Tidak, dia lebih kejam. Ketika hudud itu ditegakkan kepada orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, itu menggugurkan dosa-dosa dia. Ya, dan biaya negara nggak usah mengeluarkan biaya untuk makan, pengawasan, sipir segala macam, enggak. Kelihatannya kejam kalau pendekatannya hak asasi manusia internasional menganggapnya sebagai sebuah kekejaman. Tidak sebenarnya. Wong dia membunuh, merampok, kemudian menghabisi nyawa orang itu jauh lebih kejam. Islam namanya kisos. Selesai kan, tidak ada biaya besar untuk dianya diampuni oleh Allah, ya kan? Kemudian juga persoalan Adam akan menjadi apa ini? Efek jera bagi orang lain. Nah, dalam istilah Al-Qur'an yang nanti kita ngaji di sini, muamalah yang kedua namanya hukum pidana. Ketiga tadi Pak ya? Ketiga ya. Yang keempat ada di Quran itu yang termasuk daripada hukum muamalah itu namanya ahkamud dusturiyah. Nah, ini. Itu 14 abad yang lalu. Apa itu Pak? Hukum tentang tata negara. Jadi ada di Quran. Namanya hukum muamalat, salah satu subsistemnya adalah hukum tata negara. Kalau Montesquieu, seorang sarjana dari Prancis, membuat teori tentang apa itu legislatif, yudikatif, satu lagi apa? Eksekutif. Itu teorinya Montesquieu dari Prancis. Itu baru abad ke-17, tapi Islam 14 abad yang lalu sudah punya konsep tentang hukum tata negara. Jadi di Quran itu ada subsistem dari muamalah, salah satunya adalah hukum ad-dusturiyah, ya, hukum tata negara. Yang ke berapa Pak tadi? Itu tadi yang keempat ya. Yang kelima adalah ahkamud dauliyah se-Arabnya. Yang termasuk dalam muamalat itu adalah ahkamud dauliyah. Apa itu ahkamud dauliyah? Hukum internasional. Kalau dalam ilmu hukum modern namanya international law. Adakah aturan main tentang hukum internasional dalam Islam? Ada. Hukum yang mengatur hubungan satu negara dengan negara lain yang disebut dengan bilateral. Hukum yang mengatur aturan antara satu negara dengan hubungan dengan beberapa negara di dunia namanya multilateral. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, bagian dari subsistem muamalah. Pernah dipraktekkan oleh Rasul? Pernah. Pada masa Rasul itu kan ada komunikasi, ada hubungan dengan negara Persia, Romawi dan beberapa negara lain. Aturan mainnya di dalam Al-Quran ada. Itu namanya ad-dauliyah, international law. Kemudian yang ke berapa Pak? Keenam ada namanya ahkamul murafaat. Bahasa Arabnya apa itu? Hukum acara. Bukan acara di TV ya Pak ya. Bukan berita acara ya. Hukum acara. Apa itu hukum acara? Nih, hukum acara itu biasanya berlaku di pengadilan. Dari mulai penyidikan, penyelidikan, penyidikan, sidang, mendatangkan saksi, mendatangkan bukti dan berbagai pembacaan, itu aturan main yang mengatur itu tuh namanya hukum acara. Kalau di sini ada pengacara pasti paham, ya, hukum acara. Nah, hukum acara karena ada dua, ada kalau perkaranya perdata, hukum acaranya perdata. Kalau perkaranya pidana, hukum acaranya pidana. Saudara terpidana, saudara terdakwa, apakah saudara mau mendatangkan saksi? Nah,
saksi didatangkan. Ini aturan mainnya yang mengatur namanya hukum acara. Ada di dalam Al-Quran yang merupakan subsistem dari muamalah. Yang keenam, yang terakhir, yang bagian dari muamalah adalah ada namanya ahkamul iktisadiyah. Apa itu? Hukum-hukum tentang ekonomi. Nah, ini yang sedang kita bahas. Jadi ekonomi, jual beli, bisnis itu bagian dari aspek muamalah di dalam Al-Quran. Yang menjadi judul besarnya adalah macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Berarti persoalan ekonomi itu penting, Pak. Sangat penting. Seperti kemarin saya sampaikan, Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul 40 tahun, karir pertamanya bisnis dulu, dagang. Umur 13 sudah terjun ke dunia bisnis. Umur 17 sudah jadi pengekspor dagang. Umur 25 nikah. Mas kawinnya besar, Pak. 20 ukiah emas dan 100 ekor onta satu kaul. 20 ukiah itu sama dengan 20 on emas. 2 kilo emas. Itu satu kaul, ditambah 100 ekor onta pilihan. Itu mas kawinnya Rasul ketika menikahi Siti Khadijah, ya. Bayangkan, Pak, ketika Nabi usianya 25 tahun sebagai seorang pebisnis sudah punya mas kawin senilai 20 on emas atau 2 kilo emas plus 100 ekor onta pilihan. Kalau dikonversi dijadikan rupiah, kira-kira berapa itu? 1 kilo itu berapa gram, Pak? 1000 ya? Berarti 1 gram berapa sekarang? 1 juta ya, Pak ya? 1 juta. Berarti kalau 1 kilo berapa? 1 miliar. 1 miliar, Pak. 1 kilo emas. Ditambah 2 kilo kan, 2 miliar. Ditambah 100 ekor onta pilihan. Di Arab itu kan, kalau bapak-bapak yang orang Arab pasti tahu lah, di Arab itu ada namanya onta merah. Nilai harganya tuh di atas 100 juta. Nah, Nabi Muhammad tuh mas kawinnya 100 ekor onta. Kalau nilai 1 ekor ontanya 150 juta, berarti kali 100 berapa? Berapa? Yang saya pikirkan adalah di usia 25 tahun Nabi sudah punya kekayaan dengan mas kawin 2 miliar untuk mas kawinnya berupa emas, dan sekian onta sekian miliar. Artinya apa? Mas kawinnya aja segitu, berarti omsetnya besar gitu. Mas kawinnya segitu. Bapak-bapak dulu berapa kilo waktu mas kawin nikah? Berapa? 60 kilo ya badannya. Ini sejarah yang jarang diketahui oleh masyarakat kita tentang bagaimana Nabi Muhammad. Kita kan sering membayangkan Nabi Muhammad itu miskin, hanya di masjid, hanya mendamaikan dakwah. Tidak. Nabi Muhammad pernah miskin, pernah yatim, pernah lemah. Tapi Nabi Muhammad juga perkembangan ekonominya luar biasa. 25 tahun sudah punya aset untuk, bukan aset ya, mas kawinnya segitu. Kan logika orang bisnis, mas kawinnya aja segitu, berarti omset dan asetnya jauh lebih besar. Hanya bedanya begitu Nabi wafat nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena seluruh kekayaannya diberikan untuk membangun Masjid Asy-Syafi'i gitu. Artinya Rasulullah semuanya. Tapi Rasulullah sengsara nggak? Orang paling bahagia di muka bumi. Tapi karir bisnisnya gitu. Ini seringkali yang kadang-kadang orang kalau menjelaskan Nabi Muhammad tuh yang buram-buram aja gitu ya. Nabi Muhammad tuh sederhana, sikapnya sederhana gitu. Emang iya. Tapi dari aspek ekonomi luar biasa. Nah, ini gambaran bahwa Rasulullah itu mementingkan persoalan ekonomi. Kadal faqru, apa kata Nabi? Sahabat Ali ya. Kadal faqru ayyakuna kufron. Mananya apa, Pak? Hampir saja kemiskinan yang diderita oleh seseorang itu tekanan ekonomi menyebabkan kekufuran. Orang miskin nggak punya apa-apa, ini sangat rentan untuk akidahnya hilang. Ya, dibawa oleh orang lain yang punya dana besar, diberi biaya, diberi hidup, imannya hilang. Maka
kata pepatah tadi, kemiskinan itu bisa menjadi penyebab hancurnya keimanan seseorang. Makanya Islam itu harus, generasi-generasi kita harus kaya Pak ke depan. Kalau Bapak sekarang hanya jadi pengusaha, mungkin anak kita harus lebih hebat dari kita gitu. Surat An-Nisa ayat 9 Pak, Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Silakan cek Bapak. Apa kata Allah? Hendaklah wahai jamaah Masjid Asy-Syafi'i kalian merasa takut, kata Allah, kalau kalian meninggalkan generasi anak cucu yang lemah. Lemah apanya? Salah satu tafsir mengatakan lemah ekonominya. Jadi mungkin kita tidak begitu banyak kekayaan kita, anak kita harus stabil ekonominya. Mungkin pendidikan kita tidak terlalu tinggi, anak kita harus jauh lebih pintar dari kita. Mungkin dan seterusnya. Itu perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 9 ya. Surat An-Nisa ayat 9. Nah, jadi kembali kepada tadi pembagian tadi, ekonomi dalam Islam masuk dalam kajian penting di dalam Al-Quran, dan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang ekonomi banyak sekali Pak. Makanya saya setuju nih ada jamaah atau DKM ini mulai belajar ngaji muamalah ekonomi. Selama ini kan kita ngajinya tentang toharo, tentang akhlak, tentang akidah, sholat, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi jarang kita ngaji tentang ekonomi Islam, padahal itu sangat ruhnya di situ, Pak. Ya, sehingga kita nanti tidak dibodohi aja oleh orang lain tentang ekonomi, karena kita punya konsep sendiri gitu. Dan Islam memberi ruang. Kalau ibadah kan, kalau satu hari yang wajib, katakanlah Bapak kalau sholat berapa menit? Satu waktu Pak. 10 menit ada Pak. Kalau sendiri berapa? 5 menit ya? Wah super cepat. Artinya yang wajib masalah ibadah itu kan misalnya katakanlah 10 menit. Berarti 5 kali 10 berapa? Hanya 50 menit. Waktu 24 jam yang wajibnya cuma. Sisanya apa? Di samping ibadah, sisanya adalah berhubungan dengan sesama manusia, keluarga, bisnis, ekonomi. Tapi kita ilmunya tidak mendalam tentang ekonomi, ilmunya tidak mendalam tentang keluarga, sehingga keluarga banyak yang berantakan. Ilmu kita tentang sosial kemasyarakatan tidak memadai, ilmu kita tentang bagaimana berdagang yang baik tidak memadai, sehingga banyak orang berdagang yang tertipu dan menipu ya. Jadi ibadah yang cuma 50 menit yang wajib itu dihancurkan oleh cara-cara bisnis kita yang tidak menggunakan etika yang benar. Makanya menurut saya ngaji ekonomi itu wajib, ya, wajib. Rasulullah mengajarkan begitu. Nah, kita kembali kepada hadis ini, Pak. Ya, itu baru pengantar, Pak, belum ngaji, pengantar kedua. Ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Saya bacakan hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang menjadi sanad dalam hadis itu. Ilmu sanad itu biasanya terletak pada orang yang mengeluarkan, mereportase perkataan dan perbuatan Nabi, namanya sanad. Abi Hurairah, ya, an Ali, an Ibnu Abbas, an Jabir, itu namanya sanad. Sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, annahu, sesungguhnya dia, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi berbicara. Kira-kira begitu. Apa kata Nabi bicaranya? Amul Fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi pernyataan Nabi itu, perkataan Nabi itu terjadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Bapak Ibu tahu nggak? Itulah hebatnya Nabi, mengalahkan musuh tanpa peperangan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau perang, setelah perang berdarah-darah, ada yang menang, ada yang kalah, biasa. Tapi Nabi peperangan, ya, mengalahkan musuh tanpa peperangan itu dilakukan oleh Nabi. Yaitu ketika masuk kota Mekah dengan bawa sekian ribu para sahabat dari Madinah,
untuk melaksanakan haji. Orang-orang Mekah yang tadinya bertentangan semuanya masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Nabi Muhammad mengalahkan musuh tanpa peperangan, malah mereka. Nah, ini terjadi namanya dalam bahasa Arab Amul Fath, di tahun penaklukan kota Mekah. Terjadinya fi Ramadan sanata saman minal hijrah, ya, terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Wa huwa bi Makkah, yaitu di Mekah. Apa kata Nabi? Nah, ini bisnisnya ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, harrama, mengharamkan, ya, mengharamkan bai'al khamri, jual beli minuman keras. Ya, jadi pelarangan jual beli minuman keras, bukan meminum, ya, jual belinya. Kalau meminumnya jelas. Jual beli minuman keras itu dilarang terjadi pada tahun 8 Hijriah ketika Nabi Muhammad melakukan penaklukan kota Mekah. Rasul mengatakan, kata Nabi, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr wal maitati, dan jual beli bangkai, ya, wal hinzir, dan jual beli hinzir. Tahu Pak? Hinzir apa? Babi, ya. Kemudian wal asnam, dan jual beli patung berhala. Ini hadisnya, ya. Kemudian masih dalam hadis, faqila ya Rasulullah, lalu dikatakan, ya Rasulullah, ara'aitu suhumal maitati fa innaha tutla bihas sufun. Maksudnya apa? Ya Rasul, saya kok sering melihat ada minyak dari bangkai, ya, minyak, ada sebagian minyak dari babi atau lemak itu digunakan, kata riwayat ini, ya, mana tadi, digunakan untuk membuat kapal, untuk melapisi kapal-kapal itu digunakan minyak, ya, dari bangkai. Lalu apa kata Rasulullah? Masih kata sahabat, watudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas, dan juga digunakan untuk menyamak kulit, ya, kulit binatang yang disamak digunakan pakai minyak dari bangkai itu, bisa bangkai. Nah, yang kemudian wa yastasbihu bihan nas, dan minyak itu juga digunakan untuk menerangi pada waktu subuh sebagai api, gitu. Maknanya begitu. Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi mengatakan, la, enggak boleh. Huwa haramun, itu hukumnya haram, kata Rasulullah. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, masih terusnya tentang itu, qatalallahu yahuda, Allah memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha, sesungguhnya Allah, apa? Lamma harrama alaihim, ketika mengharamkan, ya, alaihim, atas orang Yahudi, syuhumaha, ya, syuhumaha tadi apa namanya, menggunakan minyak, ya, dari bangkai yang sudah tidak lagi hidup, ya, bangkai tidak hidup, itu tidak diperbolehkan karena Allah memerangi orang-orang Yahudi yang menggunakan itu. Nah, apa maksud dari hadis ini? Yang pertama, Bapak-bapak, haram hukumnya transaksi bisnis yang jual beli minuman keras. Makanya kemarin dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Jadi kata Nabi, kata Allah, ya, surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, dalam beberapa tafsir yang dimaksud bisnis batil itu kemarin udah kita jelaskan, Pak. Yang pertama apa, masih ingat? Ada unsur maisir, masih ingat Pak, ya? Bapak biasanya suka ingat, saya aja ingat Pak, minggu kemarin ada unsur judinya. Yang kedua apa yang diharamkan? Ada unsur ghorornya, ada
penipuannya, ketidakjelasan. Yang ketiga apa? Ada unsur ribanya. Dan yang keempat, ada unsur najisnya, homer. Kemudian apalagi ini, satu lagi tadi, bangkai dan khinzir masuk dalam kategori bisnis yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang haram itu bisa dua kemungkinan, Pak. Haram karena memang zatnya sudah haram, gitu ya. Haram tapi ada caranya yang menggunakan tidak benar, gitu. Haram yang zatnya haram ya ini, ya. Khomer, bangkai, khinzir itu jelas zatnya udah haram. Ada barang halal tapi caranya tidak halal. Nasi halal apa haram, Pak? Tapi kalau nasinya dari hasil jual beli yang salah atau mencuri atau apapun, nasi menjadi haram. Jadi ada barang itu haramnya disebabkan karena proses, ada barang itu haram disebabkan karena zatnya memang sudah haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga yang kedua, al-maitah. Kalau minuman keras itu terdapat dalam surat Al-Maidah, ya, ayat berapa, Pak? Ayat 90, ya. Ayat 90. Itu jelas tuh. Bapak-bapak, pengharaman minuman keras, pengharaman riba dan pengharaman judi itu ternyata bertahap. Pertama, mohon maaf nih Pak ya, ini sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad turun di Arab, di Mekah, situasi masyarakat Arab itu dikenal jahiliyah. Salah satu indikator bahwa masyarakat itu jahiliyah adalah di sana itu judi, minuman keras dan riba sudah menjadi hari-hari, pemandangan hari-hari. Sudah azan ya Pak ya? Oh sudah habis ya. Tapi kita azan dulu terus kita tanya jawab ya Pak. Kita teruskan ya Pak. Ini belum selesai, baru mulai Pak ya. Ya. Baik, kalau gitu ini jamaah Masjid Asy-Syafi'i ini termasuk disiplin ya. Begitu ada azan langsung kita azan ya. Enggak kayak di masjid yang lain kalau lagi rapat ada azan kita skor rapatnya karena ada azan, nanti setelah azan selesai kita rapat lagi gitu. Ya maksudnya sholat ya, seharusnya sholat. Kita dengar azan dulu Pak ya. Setelah azan nanti kan kata ada jeda ya, ada waktu menjelang qomat berapa menit Pak Asas? Ya, 15 menit ya. Baik, silakan yang azan. Baik, kita teruskan dulu Pak ya sedikit sebelum nanti ada tanya jawab selama 15 menit. Jadi ada barang yang zatnya memang sudah haram, ada barang itu haram karena proses yang diperoleh. Mencuri, hasil korupsi itu semuanya jadi haram walaupun akhir uang awalnya halal tapi karena prosesnya haram jadi haram. Nah, yang zatnya haram ini yang kita bahas hari ini, jual beli khamr, jual beli bangkai. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak-bapak, masyarakat Arab ketika Islam belum datang ya, itu sudah terbiasa minum khamr. Sudah terbiasa main judi, sudah terbiasa makan riba. Ketika Nabi datang ingin mengharamkan langsung, pasti tidak akan efektif karena akan ada perlawanan dari masyarakat Arab yang sudah terbiasa itu, jahiliyah. Maka apa? Prosesnya diharamkannya riba, diharamkannya judi, diharamkannya minuman keras dengan cara tadrij dalam bahasa Arab. Tadrij itu berproses. Pertama apa? Pertama sifatnya informatif. Informatif itu apa? Hanya memberikan informasi kepada orang Arab. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Katakan Muhammad bahwa di dalam khamr dan minuman keras itu dan judi itu ada manfaat dan ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Informasi aja, nggak ada larangan awalnya. Orang Arab tuh pinter dari segi bahasa. Oh ini mungkin mengingatkan kita yang sudah terlanjur, karena kalau langsung diharamkan pasti akan ada perlawanan. Jadi caranya hanya informasi aja oleh Allah melalui Al-Quran, melalui Nabi tentu di dalam Al-Quran dikatakan, orang Arab kira-kira begitu, bahwa khamr, judi, riba itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih banyak. Silakan cek di Quran ada. Yang kedua,
Kira-kira ketika orang Arab tuh katakanlah 90% minum khamr dan main judi, ketika ada ayat itu turun menjadi 60%. Dakwah awal berhasil 60%. Kemudian apa? Turun lagi ayat yang kedua, apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara, kata Nabi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Tidak ada larangan minum khamr di situ. Allah hanya mengatakan jangan mendekati sholat pada saat kamu sedang mabuk karena minuman keras. Artinya apa? Berarti kalau lagi nggak sholat boleh minuman keras, kan begitu? Memang begitu ayatnya. Oh, ini kan apa, orang-orang Arab itu syair anunya, pemahaman uslub bahasanya sangat cerdas. Oh, ini mungkin mengingatkan kita. Jadi dari 60% yang tadi minum khamr, main judi, makan riba, turun menjadi tinggal 30%. Setelah situasinya nyaman untuk diberikan keputusan terakhir, turunlah surat Al-Maidah langsung mengatakan sesungguhnya khamr, judi, dan di dalam ayat yang lain haramnya riba itu termasuk kotor dan perbuatan setan, maka jauhilah. Itu keputusan final tentang pengharaman riba, pengharaman khamr, pengharaman judi, sekaligus pengharaman riba pada ayat yang lain. Jadi artinya apa? Islam turun dengan dakwah dengan cara bertahap. Kenapa? Disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Arab pada saat itu agar bisa menerima. Ini juga yang dakwah disebut dengan bertahap, Pak. Jangan pula kita langsung orang yang biasa maksiat, biasa melakukan dosa, langsung kamu masuk neraka. Mereka jauh, Pak. Kita dekati dulu. Ini Rasulullah mengatakan gitu. Kita berikan penjelasannya, bergaul biasa, lama-lama baru kemudian setelah kena hatinya keputusan final. Itu yang dilakukan oleh Rasul dengan konsep yang disebut dengan tadrij. Tadrij itu bertahap. Ini kalau Bapak lihat, Pak, pengharaman orang-orang Arab itu, mohon maaf ya Pak ya, ini sejarah dan saya baca dalam kitab, itu udah terbiasa makan renten, Pak, riba. Makanya saking beratnya 4 tahap Allah mengharamkan riba kepada orang-orang Arab, baru selesai 9 hari sebelum Nabi wafat, itulah ayat riba terakhir turun setelah masyarakat Arab mulai mengerti tentang keharaman riba. Itulah nanti etika bisnis. Nah, kembali kepada hadis ini ya. Jadi kesimpulan dari hadis ini pertama bahwa dilarang jual beli barang-barang yang diharamkan. Kalau Bapak mengenal istilah pasar modal, ya, kalau ekonominya, pemahaman ekonominya sudah agak sedikit naik, pasti ngerti apa itu pasar modal, ya. Pasar modal itu satu lembaga institusi yang menjadi tempat pertemunya antara pemilik modal, ya, dan pengusaha, ya. Nah, itu ada pasar modal yang bersifat konvensional. Biasanya orang menanamkan modal untuk bisnis apa aja boleh. Bisnis minuman keras, bisnis rokok, bisnis segala macam. Itu pasar modal kapitalis. Tapi kalau pasar modal yang bersifat syariah, syaratnya tidak boleh investasinya diberikan untuk jual beli barang-barang yang haram. Maka minuman keras dalam pasar modal syariah dilarang, ya. Jual beli yang tidak bermanfaat hukumnya dilarang. Makanya sekarang ada pasar modal syariah. Sekarang ini Pak, pasar modal syariah itu dilirik oleh pemerintah untuk menjadi alternatif pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Karena mengandalkan APBN, dananya sangat terbatas, sehingga sekarang dana yang terkumpul di pasar modal syariah itu dilirik oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sekarang ini. Ya. Tidak hanya pasar modal, sekarang uang haji juga dipinjem, uang apalagi Pak, apalagi yang kena zakat juga, ya itulah kita, ya. Potensi ekonominya besar, luar biasa. Nah, salah satu yang tadi terkait dengan bisnis adalah pasar modal syariah. Nah, dalam Islam berdasarkan hadis ini, ketika kita menggunakan sistem pasar modal, tidak boleh investasi ke barang-barang haram. Bapak punya dana 1 miliar diinvestasikan kepada perusahaan yang untuk minuman keras, itu hukumnya haram. Wah, tapi Pak, masa depan bisnis minuman keras ini akan untungnya luar biasa kan itu. Islam itu Pak, tidak hanya persoalan profit bisnis. Hati-hati Pak.
Bisnis dalam Islam itu tidak hanya berdasarkan pada kepentingan keuntungan profit. Bisnis itu adalah ibadah. Bisnis itu digunakan dalam Islam itu untuk memperoleh falah. Falah itu keuntungan. Keuntungan itu ada dua, dunia dapat dan akhirat juga dapat. Kalau kapitalis enggak, mau halal mau haram yang penting ada keuntungan, dia investasi di situ. Ini yang membedakan. Makanya Bapak harus tahu bisnis kapitalis dengan bisnis Islam jauh. Ya, saya membuat video banyak, salah satunya tentang perbedaan bisnis Islam dengan bisnis kapitalis. Yang riba itu ada 33 Pak perbedaannya. Salah satunya apa? Orientasi. Kalau dalam ekonomi kapitalis yang menggunakan riba itu orientasinya bisnis, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, nggak peduli caranya. Tapi Islam tidak, jangan menipu orang, jangan merugikan orang, karena bisnis dalam Islam tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua dari ayat ini, menggunakan minyak yang keluar dari binatang yang sudah menjadi bangkai untuk kepentingan konsumsi maupun kepentingan produksi tertentu, ini hukumnya haram. Saya nggak tahu, mungkin tema seperti ini bapak-bapak sudah ngaji ya, tapi kalaupun sudah, saya hanya ingin menguatkan kembali, Islam itu sangat lengkap, termasuk urusan ekonomi tadi. Ya. Baik, itu pengajian kita, masih ada waktu 5 menit ya sampai waktu azan. Seperti biasa, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli adalah hal yang disyariatkan tentang karena jual beli adalah kebutuhan seluruh manusia. Nah, sekarang minta tolong Ustaz, apa makna jual beli dan pengertian dari jual beli itu? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya, singkat tapi jawabnya sulit. Maksudnya sulit, kira-kira jawaban yang kira-kira bisa dimengerti Bapak langsung itu saya carinya agak susah. Tapi intinya pertanyaan Bapak bagus. Apa pengertian dari jual beli, kan gitu Pak ya. Jadi ketika si A ya memiliki barang berupa HP, si B membutuhkan barang berupa HP dan dia memiliki uang. Kemudian si A menjual, memberikan kepada si B dan mematok harta 1 juta. Kemudian si B-nya memberikan memberikan juga 1 juta. Maka itulah yang disebut pengertian sederhana dari jual beli. Bolehkah kita mengambil keuntungan dari jual beli? Boleh. Contohnya gimana? Bapak jadi pedagang, misalnya apa ya yang biasa, katakanlah menjadi pedagang voucher HP. Belanjanya HP itu misalnya belanjanya itu 10.000. Kemudian kita jual kepada pelanggan 12.000 ya. Bolehkah itu? Dalam jual beli hukumnya boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau berupa uang. Ya. Contohnya gini, saya minjem uang ke Bapak 10.000 ya, uang ya. Kemudian seminggu kemudian Bapak mengembalikan kepada saya 12.000 ya. Maka ada kelebihan berupa uang 2.000, padahal tidak ada sektor real yang menjadi pengganti dalam bisnis, tidak ada jual belinya. Itulah yang disebut dengan riba. Makanya di Quran Allah mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti ada juga Pak, ada orang nggak punya HP ya, lalu pembiayaan ke koperasi, oleh koperasi diberikan HP senilai HP-nya 5 juta. Karena dia nggak punya uang, ngangsur 5 juta. Dari koperasi diberikanlah 7 juta. Berarti ada selisih berapa? 2 juta. Bolehkah mengambil keuntungan 2 juta bagi orang yang melakukan pembiayaan? Hukumnya boleh, itu namanya jual beli. Tapi kalau minjem uangnya dari 5 juta kemudian jadi 2 juta, itu yang tidak boleh. Jual beli boleh ya.
Antarodin, yang penting ridho sama ridho. Jadi kalau pertanyaan Bapak apa definisi jual beli itu, kira-kira gambarannya seperti itu Pak ya. Nah, banyak terjadi. Jadi tukar menukar barang antara uang dan barang itu sudah ada. Nanti kita lihat Pak, fungsi uang dalam ekonomi Islam itu apa. Yang membedakan Pak, mengapa jadi riba? Kalau di ekonomi kapitalis, uang itu jadi komoditi, jadi barang dagangan, itu yang haram. Tapi dalam Islam, uang itu hanya alat tabadul, atau dalam bahasa Inggrisnya medium of exchange, hanya alat tukar, bukan, tidak boleh menjual belikan uang. Makanya ada kaedah dalam ilmu fikih ekonomi itu, ta'alluq bainal awraq al-maliyah was-sil'iyah. Harus ada keterkaitan antara sektor uang dengan sektor barang. Ada uang, ada barang. Kira-kira begitu Pak jual beli. 1 menit, tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Ya. Ya Pak. Jadi tadi itu Rasulullah itu adalah pembisnis yang hebat. Ya. Nah sekarang orang banyak mengatakan berarti melibatkan bahwa Rasulullah itu tidak ummi. Ya artinya begitu ya. Secara literasi kan tidak ummi. Ya. Oke, saya paham Pak pertanyaannya ya. Jadi ada pengertian orang bahwa Rasul itu tidak bisa baca, itu ya maksudnya ya, tidak bisa nulis, itu sudah debatable Pak ya. Nggak mungkin seorang nabi, karena di dalam syarat-syarat seorang nabi itu kan fatonah, cerdas, tabligh amanah, tabligh itu menyampaikan, yang staf itu ya sidik, dan fatonah ini menunjukkan bahwa nabi itu cerdas. Jadi tafsiran tentang Rasul Ummi tidak bisa baca itu dalam konteks tertentu. Nanti dalam ilmu tafsir kita jelaskan Pak ya. Ketika Nabi bilang Iqra, kata Jibril, Nabi mengatakan ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Itu tidak bisa dimaknai teks, tapi ada makna lain. Ma'ana biqori, apa yang akan saya baca? Itu tafsirnya panjang. Tapi pertanyaan Bapak sudah bisa saya tangkap. Pengertian Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak terkait dengan kemampuan Nabi yang sangat cerdas. Penjelasannya panjang, tapi ini sudah azan Pak ya, sudah qomat. Pertanyaannya bagus Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita jelaskan pada minggu yang ke depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.